Andromeda. Dan ya pada video kali ini ya kan ada, jadi pada video kali ini ya kita bakalan gue bakal sebenarnya ini anime yang ditunggu, anime yang tunggu pada awal tahun 2000 pada bulan Januari 2021 ya, pada awal bulan ya, tentu saja ya kan. Jadi part 2 nya jadi bakal gue ganti sedikit judulnya, yaitu jadi recommended anime bulan Januari 2021 ya kan, atau awal bulan ya kan, yang kalian tunggu dan mungkin yang gue rekomend gitu ya kan. Dan kebanyakan ini ada season 2 nya yang gak sempat gue sebutin di nggak sempat gue sebutin di video sebelumnya ya kan, di recommended awal bulan sebelumnya ya kan. Dan ada yang di sini ada yang season 2 nya, ada yang anime baru gitu cuy ya kan. Dan ya kita langsung aja tulisnya. Nomor 1 ada Gotobun no Hayome yang season kedua cuy ya kan. Gotobun season kedua ya kan. Jadi siapa sih yang nggak tahu anime ini ya kan. Dan season satunya itu rilis pada tahun itu 2019 ya kan, dan mendapatkan rating yang cukup tinggi, yaitu 8,15 di live chart ya kan. Dan sukses mendapatkan banyak fans gitu ya kan, dengan mengambil genre komedi, harem, romance. Ini sukses diolah dengan sangat baik ya, dari segi alur cerita ya kan, dan tentu saja ya kan, dan juga animasi grafiknya bagus cuy. Anime dengan sinopsis ini, seorang anak SMA kelas 2 SMA ya kan, yang menjadikan bernama Futaro ya, Futaro Wesugi, yang datang untuk mengajar les privat dengan bayaran tinggi cuy ya. Dan si Futaro Wesugi ini dia pintar gitu cuy ya kan, karena ada dulunya dia bandel karena ada faktor dulu tuh faktor S yang di season 1 itu dia kira jadi belajar terus gitu cuy ya. Kalau udah ceritain itunya bakal spoiler di season 1 cuy ya kan. Dan pas dia disuruh ajar privat dengan bayar tinggi, itu tidak disangka ya kan, ternyata muridnya itu gadis kembar 5 Nakano bersaudara gitu ya, bersaudari ya, kalau cewek itu bersaudari ya. Mereka memiliki paras yang mempesona, tapi hal itu tidak akan bisa membantu mereka lulus dari sekolah ya kan, karena susahnya diajak belajar gitu ya si Nakano bersaudari ini ya kan. Dan anime ini salah satu anime yang ditunggu di bulan Januari ya kan 2021 ini, dan mudah-mudahan sesuai ekspektasi kita ya di season 2 ini ya kan. Dan di sini di season satunya itu dia itu komedinya kental banget. Jadi ini ada komedi romance cuy ya, yang itu penamanya tuh komedinya dapat banget, romance-nya juga nggak kalah dapat banget. Dan walaupun misalnya ini kembali mah dan sana itu kayak harem gitu ya jatuhnya, kayak harem juga gitu cuy, tapi karena ada harem kayak ada itu kayak kan berlima ya, kayak harem gitulah ya intinya. Tapi romance itu masih tetap dapat ya, romance di setiap karakter itu dapat banget ya kan. Dan segi nge-build alur ceritanya dan ceritanya tuh di season itu bagus banget cuy. Dan ya tapi yang pasti penasaran kan, juga pasti penasaran tentang Gotobun cuy ya kan. Kalau di tahun ini itu ada Tonikawa Kawaii ya, keukuhannya ya kan. Dan season di 2021 bulan Januari itu ada Gotobun ya kan, yang patut kalian tunggu. Itu hype-nya itu sama kayak itu ya apa namanya, Tonikawa Kawaii ya, hype nunggunya cuy. Tapi dari segi cerita tuh beda sama Tonikawa Kawaii ya kan. Dan ini hype-nya tuh kayak komedi romance. Dan ini gua rekomendasi ini itu anime ini buat itu ya, jadi anime tontonan pembuka setelah ini list kedua cuy ya. Ini jadi ini setelah list sekarang, kalau mau itu rekomendasi dari gua sebenarnya awal bulan Januari kan nonton anime Gotobun dulu, baru masuk ke list yang kedua cuy. Kalau menurut gua nih Gotobun ini alur ceritanya nggak terlalu berat dan enteng, dan enak aja dilihat itu ya, enak aja buat ditonton, dan juga enak buat ditonton berkali-kali cuy ya, nggak pakai otak banyak gitu ya. Kecuali nanti si penulis ceritanya ini pengen ini season 2 nya emang itu terakhir cuy ya, dan menjelaskan itu mimpi atau ending tuh kayaknya sih mimpi itu yang dia nikah, si Wesugi itu nikahin dari salah satu dari mereka ya. Kecuali itu dia memutuskan ending dengan salah satu dari mereka. Kalau misalnya pengen di salah satu dari mereka kan berarti animenya emang udah tamat, bakal ditamatin gitu cuy ya kan. Artinya itu di situ pasti bakalan romance-nya
tinggiin lagi cuy, yang artinya ini misalnya dikitin lagi gua nggak rekomen ini sebagai tontonan anime pembuka buat nonton list kedua ini cuy ya. Kalau kalau menurut gua sih ini masih lama gitu cuy buat mencapai titik itu ya, jangan kita masih enjoy aja itu cuy ya. Jadi ini masih gua rekomendasikan jadi buat anime tontonan buat pembuka lah ya sebelum masuk ke list kedua. Dan ya kita masuk ke list kedua yaitu yang menurut gua alurnya bukan berat juga, bukan berat, dan karena siapkan pikiran dan mental cuy ya kan buat nonton ini yang rekomendasi yang gua kedua ini cuy ya. Dan yang kedua itu ada Yakusoku no Neverland yang season kedua cuy ya, dimana season pertamanya ini ya, kalian tahu sendiri lah ya, season pertama ini bagus banget ceritanya dan misterinya dapat ya kan, dan muas banyak kotak jujur aja ya, dan alurnya berat gitu cuy ya. Ini salah satu makanan utama ya kalau gua nonton tuh, ini pasti gue sisain terakhir gitu ya, gue sisain terakhir gue nonton yang anime itu yang santai dulu ya, baru gue masuk ke anime yang alurnya serius yang berat-berat kayak gini cuy ya kan. Dan ini anime bergenre horror, misteri, psychological thriller. Ini ditembakkan di mana anak-anak panti asuhan yang sebenarnya itu mereka bukan di panti asuhan ya, tapi dia dipertenakan makanan untuk monster, dan ya yang dimakan tuh otak mereka cuy ya. Jadi di tempat ini itu otak mereka bakalan diasah terus, dan kalau misalnya benar memenuhi kriteria dari umur, IQ kecerdasan gitu ya, kecerdasan otak itu mereka akan dikirim ya kan berdalih mendapatkan orang tua baru cuy ya. Padahal itu dikirim buat monster itu dimakan otaknya cuy, dibunuh dan dimakan otaknya ya kan. Dan akan hal itu mereka mencoba keluar dari panti asuhan ya kan, yang dijaga ketat oleh penjaga itu ya, oleh situ ada susternya ya sebut kalau nggak salah pokoknya anak itu manggilnya ibu gitu ya, ibu dari panti asuhan itu lah ya. Nah situ mereka yang jaga manusia juga, dan itu dia bekerja sama monster tersebut cuy ya kan. Dan ya di season 2 ini kita dimana season 1 dia itu udah berhasil kabur ya kan, dan season 2 ini bakalan fokus ke misteri atau misteri di balik dinding dari panti asuhan cuy. Apakah di luar itu bakalan masih banyak monster semua ataukah masih ada manusia, dan kita situ misterinya dan bikin penasaran itu cuy ya, bikin penasaran di situ. Dan ya sesuai ekspektasi kita gitu cuy ya kan. Dan karena itu situ dari kalau misalnya akan nonton season satunya dan mungkin atau mengingat doang ya dengan season satunya dari Yakusoku no Neverland, itu pasti kalian penasaran cuy. Jujur aja gue pas nonton dari season satunya itu gue langsung penasaran gimana nih ceritanya nanti ya season 2 nya nih ya, gue penasaran cuy ya kan. Kalau kemarin kan itu mereka ada satu clue ya, ternyata di situ luar atau masih ada manusia, tapi apakah benar di sana benar-benar masih ada manusia ya kan, atau benar-benar dengan monster atau justru masalah semua. Jadi di anime ini kita belum tahu posisinya manusia ini gimana ya di anime ini. Jadi itu yang patut kita penasaran dan ya kan. Dan juga pas keluar kan dia lewat hutan, dan apa yang ada di hutan di luar panti asuhan cuy ya. Kalau di panti asuhan kan cuman ya hutan ya, emang hutan aja gitu cuy ya, gak ada yang sesuatu yang berbahaya ya kan. Di season 2 ini kita bakal ngeliat monsternya langsung, atau kita bakal ngeliat anak ini itu melawan monster atau gimana. Dan masih ada misterinya juga cuy kan. Di situ di season 1 ada itu murid yang paling pintar gitu cuy ya kan, dan mereka kan anak itu udah dikirim ya kan, dan menurut kabarnya apakah itu dia masih hidup gitu cuy. Dan itu masih menjadi misteri yang mungkin di season 2 ini bakalan terjawab gitu cuy ya dalam cerita. Dan menurut saya ceritanya ini emang buat mind blowing banget gitu cuy ya kan ya. Ini ya patut gua rekomendasikan ya buat di bulan Januari 2021 ini ya kan. Yuk kita masuk ke nomor 3 nih, bakal jadi video singkat ya, mungkin 10 menit mungkin 10 menit 12 menitan ya, bukan selesai ya. Jadi nomor 3 udah langsung aja ke Oredake Hairu Kakushi Dungeon ya kan. Kosori ini panjang ya pokoknya itu ya, Kosori kita pokoknya itu ya, pokoknya ada di sekitar gua lah ya. Itu panjang banget ya judulnya ya kan. Dan ini anime ini salah satu nih anime sih isekai ya, sekalian lihat, dan ada dungeonnya gitu cuy ya kan. Dan ini bergenre action tentu saja ya, karena isekai adventure, terus ada setelah action dan adventure, ecchi dan fantasi, tentu aja itu udah
genre wajib dengan isekai ya. Kalau isekai itu pasti itu dia action, adventure, kalau nggak harem, ecchi atau fantasi gitu ya. Biasa isekai itu udah pasti dampingannya tuh action adventure ya, fantasi. Oh, kadang-kadang tuh ada romansnya, kadang-kadang nggak ada romansnya, nggak ada ecchinya, kadang-kadang nggak ada ecchinya, iya, kadang-kadang nggak ada romansnya tapi ada harem sama ecchinya ya, kadang kayak gitulah ya. Dan ini anime ini disetujui oleh Okurotu Noboru ya. Dan kalau gue lihat dari previewnya, ini preview pertamanya ini animasinya begitu karakter ya kan, dan menjadi ciri khas kayak buat anime ini ya kan. Kalau gue lihat, dan mungkin ini ceritanya mungkin bakalan ada waifu baru di awal tahun cuy ya kan. Dan mudah-mudahan previewnya sekarang bisa kalian lihat, ini dari semua rekomendasi gue nggak ada yang copyright gitu cuy ya kan. Kalau misalnya ada yang keblur ya, kalau misalnya ada yang keblur previewnya itu berarti karena preview atau trailernya itu berarti kena copyright gitu cuy ya, harus gue blur gitu, kalau nggak nanti terblok ya, jadi ada yang tidak bisa nonton jadinya ya kan, kesian. Jadi oke ya, dan anime ini menceritakan tentang ini ya, tentang Hidden Dungeon, adalah tentang Hidden Dungeon ya, karena kita jelasin dulu nih sinopsis dari ceritanya dari anime ini cuy ya. Jadi ini The Hidden Dungeon ya kan, yang pertama sinopsisnya, ada tempat legenda di mana harta dan barang langka disembunyikan ya kan, dan juga putra ketiga dari keluarga bangsawan miskin yang kehilangan satu tawaran pekerjaan yang dimilikinya, cukup beruntung untuk mendengar tentang penjara bawah tanah ini ya, dan dia kemudian memperoleh keterampilan yang memungkinkan dia untuk memberikan dan mengedit keterampilannya, dan untuk menggunakannya dia perlu mengumpulkan poin ya kan, yang tugasnya itu seperti makan makanan lezat dan melakukan hal-hal yang begitu ya kan, dan anggota lawan yang memikat gitu cuy. Ini mungkin ini bakalan lucu karena ada, kalau dari sinopsisnya gue tahu kenapa ini bakalan ini, mungkin kalau gue tebak nih animenya bakalan bakalan apa namanya tuh, alurnya nggak bakalan terlalu berat dan enak buat ditonton ya kan. Jadi enak buat nonton anime tuh yang berat banget ya, kayak itu Attack on Titan ya, final season itu juga ada di tahun 2021 ya, awal Januari ya kan, Januari itu ya, si Attack on Titan final season gitu cuy ya, buat cerita-ceritanya kayak Attack on Titan yang berat banget gitu cuy ya. Ini bakal cuy banget, dan mungkin nih ecchinya, kalau gue tebak nih ecchinya bakalan mengarah-ngarah ke hard ecchi gitu cuy ya kan, mengarah ke hard ecchi. Dan ini kalau dari tahu dari sinopsisnya ya kan, gue bisa tebak mungkin 8 maybe ya kan, nggak bisa hanya untuk ngelebihin 8 maybe, gue nggak tahu. Nah ini mungkin ya 8 mungkin ya, mungkin bakalan dapat 8, tapi kita nggak tahu juga ya, kita bakal ngeliat aja pas waktu kita nonton episode 1 nanti bulan Januari, dan kita harus tebak ini ratingnya tuh berapa ya kan, nanti kita lihat aja lah. Ini kan di live chart ya kan, tapi ini karena isekai, ini salah satu anime yang gue tunggu cuy ya, karena gue punya isekai cuy ya kan. Isekai itu biasanya seru-seru cuy, biasanya itu main anime isekai itu zero to hero ya, biasanya zero to hero. Dan kalau misalnya langsung potong faktor kayak Overlord, biasanya itu seru cuy, Overlord terus Rimuru Tempest ya, itu anime seru, itu anime seru ya, kalau pertamanya dia langsung OP gitu ya kan, itu seru ya, seru gitu cuy ya, kayak banyak gitu ya. Pokoknya ya mungkin jangan kira pada video kali ini nyampe sini dulu ya, 15 menit pas 14 menit. Jadi ya sekian dari gua ya, goodbye, dadah.